anak-anak, selamat hari Minggu. Kita akan menyanyikan lagu pertama untuk sekolah minggu hari ini. Mari kita bersukaria. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk istirahat kami pada malam hari tadi, dan pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami kembali dengan kesegaran baru dan semangat baru. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah anak Tuhan. Pimpin sertai kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus sayang semua. Anak-anak, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, anak-anak bisa mengumpulkan persembahan dengan cara yang pertama, mengumpulkan uangnya itu di celengan. Kemudian minta tolong sama papa mama untuk mengantarkannya ke kantor gereja. Yang kedua, bisa dengan cara minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga, cara yang paling mudah adalah dengan cara men-scan barcode yang ada di bawah ini. Oke, saat ini kita akan menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Mari anak-anak kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan melalui Mama Papa. Pagi hari ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan, terimalah persembahan kami ini
Biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Tuhan suci dan kuduskan persembahan kami ini, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, isulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau belajar dari kisah Markus, pasalnya ke-7 ayat 31 sampai 37. Apa itu? Nih, ada di belakang Mbak Ambar ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan, kita awali ibadah hari ini dengan doa ya. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh kembali bertemu di ibadah minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Kau berikan kami ketenangan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kalau sudah siap Alkitabnya, adik-adik yuk kita buka dari Injil Markus pasalnya ke-7 ayat 31 sampai 37. Sudah? Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Mbak Ambar akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, setelah membaca firman, adik-adik, sekarang Mbak Ambar mau tanya nih kepada adik-adik di rumah, siapa yang suka naik sepeda? 1, 2, 3, 4, wah banyak sekali ternyata adik-adik semuanya bisa dan suka naik sepeda.
Tapi pernah nggak adik-adik ketika naik sepeda dekat komplek rumah, adik-adik jatuh? Nah, seperti gambar ini. Ya, ada laki-laki seumur adik-adik jatuh saat naik sepeda, dia kesandung batu. Nah, padahal naik sepedanya hanya sendirian. Hanya ada 2 orang asing di situ. Kira-kira kalau adik yang mengalami seperti ini, apa yang adik-adik lakukan? Nangis, marah, kesal. Nah, berani nggak adik-adik meminta pertolongan kepada 2 orang asing tersebut? Coba adik-adik pikirkan kalau adik-adik dalam posisi tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjut, Mbak Amber ada 2 video yang adik-adik bisa tonton. Adik-adik tonton sampai habis ya. Nanti Mbak Amber akan lanjut lagi ceritanya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu, dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Ayat hafalan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kitab Matius pasal 19 ayat 26.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีNah, dari dua video tadi, adik-adik apa yang dapat kita simpulkan? Ya, pertama yaitu kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang bisu. Lalu yang kedua, kisah seorang pemuda yang menolong orang-orang di sekitarnya tanpa pandang bulu. Ya, walaupun dia tak mengenal si anak tersebut atau si nenek tersebut, tapi ia melakukan dengan ikhlas dan sukarela. Nah, adik-adik, saat kita merasa jatuh tadi, kecewa, sedih, bingung, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar adik-adik tadi, ya. Ada dua orang di belakang adik-adik tadi, atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Namun, sebaliknya ketika adik-adik yang merasakan atau melihat kejadian sebaliknya, ya, adik-adik melihat ada orang asing jatuh, apa yang harus adik-adik lakukan? Betul, harus menolongnya walaupun kita tidak mengenalnya, ya, walaupun mereka adalah orang asing, tapi selama mereka membutuhkan pertolongan kita wajib menolongnya. Seperti Tuhan Yesus tadi, ya, kepada dua orang, satunya bisu, satunya tuli. Nah, adik-adik harus mencontoh kisah Tuhan Yesus, ya, tanpa pandang bulu kepada siapapun mereka yang membutuhkan, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya adik-adik, ya, adalah anak Tuhan yang hebat, jadi harus bisa menjadi anak baik. Seperti Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasalnya ke-7 ayat 31 sampai 37. Nah, sekarang kita tutup dengan doa firman hari ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman tentang kebaikan-Mu. Kiranya kebaikan-Mu dapat kami contoh dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sekarang yuk kita siapkan hati untuk pengakuan iman rasuli. Ambil posisi sikap yang baik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas kita. Kita mau buat orang yang saling bergandengan tangan, yang seperti tadi sudah diceritakan oleh Mbak Ambar. Kita harus bisa menolong dan membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus saling bergandengan tangan untuk peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita, ya. Bahannya gampang adik-adik ya, boleh pakai kertas HVS atau boleh pakai kertas origami. Nah, lalu ada kertas pensil berwarna, ada spidol, atau juga adik-adik boleh pakai krayon ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau adik-adik pakai kertas HVS, adik-adik lipat jadi dua ya. Jadi dua seperti ini. Nah, setelah dilipat jadi dua, lalu dilipat lagi seperti ini, jadi dua bagian juga. Lalu kita lipat lagi menjadi lebih kecil. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Sama kalau adik-adik pakai kertas origami pun caranya sama seperti ini. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dilipat seperti ini, kita bisa bikin kasih seperti ini. Nah, ini ya adik-adik ya. Ini jadinya. Jadi ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Adik-adik digambarkan seperti ini. Terus nanti ini digunting ya. Digunting adik-adik. Kalau sudah digunting semua ya, yang perempuan dan yang laki-laki. Nah, nanti jadinya akhirnya seperti ini. Nah, ada gambar ini yang perempuan ya, ini yang laki-laki. Jadinya seperti ini. Nah, seperti tadi cerita yang disampaikan oleh Mbak Ambar, kita harus apa? Saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain tanpa kita melihat siapa orang itu. Mau kita kenal, mau kita tidak kenal, kalau kita melihat dia dalam kesulitan, kita bisa membantu dia. Jadi kita saling bergandeng tangan dengan orang lain ya. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, boleh diwarnain ya. Boleh dihias tuh seperti ini jadinya ya. Ada yang pakai baju ya, ada yang pakai rok ya. Nah, sama ini yang perempuan, ini yang laki-laki, ada yang pakai dasi ya. Oke, siap ya adik-adik. Nah, kalau sudah buat ini, adik-adik bisa kirimkan videonya ke Mbak Ami atau foto aja. Di foto seperti ini, kirimkan ke Ibu Ami ya. Nah, di foto seperti ini dikirimkan ke Ibu Ami, nanti nomornya ada di bawah ini ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau lihat aktivitas teman-teman kita di minggu yang sebelumnya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan.
Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih kalau Tuhan sudah sertai kami, tuntun kami untuk kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kami akan menutup ibadah kami akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Dan melalui firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh saling mengasihi, saling menolong, dan saling membantu setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, tanpa kami melihat siapa orang tersebut. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa melakukan ini semua di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang akan kami sempurnakan seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.